Pak Harum. Iya, selamat datang. Langsung saja ya Pak. Iya. Pertanyaan mendasar, disleksia itu apa ya Pak? Jadi disleksia itu adalah kesulitan di dalam membaca dan menulis. Tapi pada umumnya orang menyebut disleksia, mereka itu adalah kesulitan membaca. Dan tidak menutup kemungkinan di samping mereka membaca juga kesulitan di dalam hal menulis. Jadi Iya. membaca sekaligus menulis gitu ya? Sekaligus menulis. Itu sesuai dengan pendapat Hornsby. Jadi mengatakan kalau anak disleksia itu adalah anak yang berkesulitan membaca dan menulis. Sebenarnya apa sih Pak yang menyebabkan anak itu mengalami disleksia? Ya, anak mengalami disleksia itu menurut seorang ahli bahwasanya ada fungsi daripada minimal brain, jadi dari fungsi otaknya, sehingga anak itu sulit membedakan bentuk-bentuk huruf, terutama huruf-huruf yang hampir sama, sehingga seringkali mereka kacau. Jadi melihat huruf itu seperti apa ya, ibaratnya kacau lah, berantakan gitu, begitu ya, semacam itulah. Nah, misalkan B, D itu kan hampir ya, sama gitu. seperti huruf B, D, P itu hampir sama, mereka sulit membedakan. Ini perutnya di mana, B di depan, kalau D perutnya di belakang. Seringkali kita terjemahkan ke anak-anak semacam itu. Terus kemudian huruf N, M yang punya kaki 2, punya kaki 3, M, mereka sulit juga untuk membedakan itu. Kamaludin, Pak Harum mungkin bisa sedikit dikenalkan ini peralatan apa yang sudah dibawa? Iya. Sebelum alat ini saya tunjukkan, jadi awal kali saya membuat alat ini karena rasa keprihatinan saya terhadap siswa-siswa saya. Kebetulan saya seorang guru di sekolah SDN Sawo Cangkring Wonoayu Sidoarjo. Jadi ada siswa-siswa saya yang mengalami kesulitan di dalam membedakan huruf-huruf yang seperti saya ceritakan dengan yang saya ceritakan tadi. Jadi alat semacam inilah yang saya temukan. Alatnya sangat sederhana sekali, Bapak Ibu bisa membuatnya sendiri kalau misalkan ingin mengajarkan anak-anak yang teridentifikasi disleksia. Jadi di sebelah kanan ada cermin, sebelah kiri ada papan yang terbuat dengan pola kotak-kotak. Ini harapan saya untuk pola yang kotak-kotak ini anak-anak nanti menuliskan di sini ini tidak keluar dari garis ini. Seringkali anak-anak itu menulis, kalau anak yang teridentifikasi disleksia itu seringkali menulis itu keluar dari garis, jadi supaya lebih rapi gitu kita buatkan ini. Nah, fungsi kaca ini adalah sebagai fungsi kontrol apakah tulisan yang dia tulis itu sudah benar atau tidak. Jadi sangat sederhana sekali, ini saya desain memang mirip laptop. Iya. Ya. Tadi awalnya saya pikir laptop ya Pak. Iya, awalnya memang seperti laptop, tapi sebenarnya sangat apa namanya, ini enaknya kan bisa dibawa kemana-mana Mbak, bisa dibawa ke rumah atau ya. Jadi selain di kelas nanti dia belajar di rumah, ini ditindaklanjuti lagi oleh orang tuanya bagaimana cara mengajarkan menulis huruf dan angka yang benar. Untuk ukurannya apa harus? Enggak, kalau mau ukuran kita buat mau lebih besar lagi boleh, lebih kecil lagi boleh. Yang penting alat ini bukan dari besar kecilnya tapi lebih kepada fungsinya. Gitu. Jadi fungsi pencerminan, kalau pencerminan huruf ya. Baik. Ya. Kalau yang ini apa ya Pak? Kalau ini media tambahan yang saya gunakan juga untuk apa? Memperkuat konsep anak tentang huruf. Jadi di sini ada angka, ada huruf, semuanya ada di sini. Jadi Pak, saya penasaran untuk mencoba Magic Mirror. Mungkin saya boleh praktek? Boleh Pak. Sambil dijelaskan. Coba. Silakan Mbak Nisa menuliskan contoh aja ya, angka 3 Mbak, coba ditulis terbalik. Terus di mana saja terserah? Iya, terserah aja. Iya, ya, yang penting dalam kotak ini bisa terlihat oleh cermin. 3 ini kan benar Mbak. Iya. Ditulis agak besar aja. Yang terbalik. Mbak Nisa nulisnya terbalik, anggap Mbak Nisa ini disleksia gitu ya. Iya, coba nulis angka 3. Yang besar. Iya, yang besar terbalik.
Iya. Tiga. Ini saya tunjukkan angka 3 yang sebenarnya itu seperti ini Mbak ya, Mbak Nisa, coba lihat. Ya. Terus coba dilihat di cermin. Yang sama seperti yang saya pegang ini, itu di cermin atau yang di papan tulis? Di cermin. Di cermin, ya. Inilah fungsi daripada alat ini. Jadi kaca ini sebagai fungsi kontrol atau untuk menganalisis anak apakah tulisannya sudah benar atau enggak. Jadi begitu Mbak caranya ya. jadi Ya. Di Jadi sini yang benar berarti yang saya tulis yang salah ya. iya begitu. Dan sebaliknya kalau Iya. saya tulis sudah benar. Kalau di sini sudah benar berarti di sini pasti salah. Iya, begitu Mbak fungsinya. Bisa dipahami? Bisa. Nggih. Menurut saya sangat simpel, Pak. Sangat simpel sekali.